nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, cinta kasih Allah kepada kita sungguh amat besar dan tiada bandingnya. Namun, apakah kita hanya ingin menerima tanpa ada sesuatu yang hendak kita berikan kepada Allah sebagai bentuk ungkapan syukur dan pujian kita? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang menderita sakit pada hari Sabat. Tindakan Yesus ini ditentang oleh kepala rumah ibadat. Dalam tradisi orang Yahudi, ada 6 hari yang dipergunakan untuk bekerja. Namun khusus hari Sabat, tidak ada yang boleh bekerja. Tindakan Yesus yang menyembuhkan ini dianggap sebagai bekerja oleh kaum Farisi dan ahli Taurat. Sesungguhnya, tindakan yang Yesus lakukan bukan hanya sekedar untuk memberi pertolongan saja. Yesus ingin menyatakan bahwa kerajaan Allah dan kasih-Nya sungguh hadir di tengah-tengah
dunia. Kasih Allah membawa keselamatan dan melampaui semua aturan atau hukum yang ada. Tindakan Yesus ini juga menegaskan bahwa keselamatan manusia adalah hukum yang tertinggi. Yesus di dalam Injil hari ini mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk menyapa dan menyelamatkan manusia. Ini adalah sebuah bentuk tindakan cinta yang didasari oleh belas kasih tanpa mempedulikan aturan-aturan yang kaku. Saudara-saudariku yang terkasih, dewasa ini kita juga sering melihat bahwa ada begitu banyak aturan dan hukum yang mengekang kita untuk berbuat baik dan berbagi kasih. Dengan mengatasnamakan aturan dan hukum, beberapa pihak secara sepihak membatasi kegiatan kita. Ditambah dengan situasi pandemi yang semakin membatasi tindakan kita. Apakah kita hanya akan diam saja? Berapa lama lagi kita akan menunggu? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Allah menghendaki kita untuk saling berbagi kasih kepada sesama. Berbagi kasih bukan hanya berupa memberikan materi atau barang. Kita juga dapat memberikan doa, dukungan dalam bentuk pemikiran ataupun gagasan yang dapat membantu sesama. Situasi pandemi saat ini pun tidak menjadi hambatan yang berarti bagi kita dalam berbagi kasih. Seluruh fasilitas dan teknologi yang ada dapat kita pergunakan sebagai sarana dalam berbagi kasih. Saudaraku yang terkasih, dalam Injil Markus bab 2 ayat 27 Yesus mengatakan bahwa Sabat ada untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Sabat adalah hukum pembebasan yang dianugerahkan Tuhan kepada seluruh ciptaannya. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita bersukacita atas berkat yang diberikan Allah kepada kita. Allah yang Maha Kasih, mampukanlah kami untuk mengikuti jejak-Mu yang senantiasa mencurahkan cinta kasih secara tulus yang diwujud nyatakan dalam diri Yesus Putra-Mu. Dan bantulah kami dalam mengamalkan keteladanan-Mu di tengah-tengah masyarakat demi sukacita dan keselamatan semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.